Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kita akan sampai dibacain berita dalam masa tayang berikut ini. Kelihatannya Bung kameramen cerah betul wajahnya nih. Iya dong Bung Alfian, karena dibacain berita kali ini kita geser ke cerita Uat. Nah, Bung Alfian, saya pernah mendengar ceramah Bung Alfian bahwa Bung Alfian itu pernah dikepung oleh kader PKI di Blitar. Wah, ini gimana nih ceritanya Bung Alfian? Lagi acara apa? Dikepungnya kayak gimana? Ya mungkin nanti saya baru tanya setelah Bung Alfian jelaskan sedikit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di luar dugaan, kameramen menanyakan sebuah memori yang tak mungkin terlupakan. Pemirsa yang berbahagia, saya Alfian Tanjung memang mendapatkan satu kesempatan untuk mendalami gerakan komunisme PKI memasuki tahun ke-35-an, lebih mungkin ya, 35, 38 lah. Ya, bukan usia saya, tapi masa saya bereksplorasi secara kualitatif. Yang pasti masih banyak kekurangan, masih butuh bacaan, masih butuh nasihat, masih butuh bertemu dengan para pelaku sejarah. Tapi insya Allah untuk menerangkan sistematika kebangkitan PKI, kumpas tuntas PKI, saya dengan segala kebodohan, kekurangan, dan keterbatasan masih bisa untuk menjelaskan secara rinci dan bisa membuat kita tidak ada keraguan bahwa PKI the real comeback. Nah, sehubungan dengan pertanyaan tadi, kapankah itu? Itu sekitar tahun 2000-an. 2000-an Maka saya diundang oleh satu komunitas. Maka datanglah saya ke sebuah kampung atau sebuah desa yang bernama Bakung. Bakung itu sebuah daerah yang ada di Blitar Selatan. Dan dalam sejarahnya Blitar Selatan secara umum adalah tempat benteng pertahanan terakhir daripada PKI. Bahkan sampai tahun 1967 masih dilangsungkan Kongres PKI yang ke-7. Jadi artinya memang ini tempat yang cukup membuat saya berhitung untuk datang ke sana. Tapi alhamdulillah feeling perjuangan yang tertanamkan ketika saya dididik di PII tahun 1980-an membuat saya meminta syarat kepada para aparat di sana. Saya bilang pada teman-teman di Kodim, teman-teman tentara yang ada di sekitar. Oh, berarti yang ngundang TNI itu ya? Panitia, ada ada panitianya, ada LSM, tapi kemudian kan mereka berhubungan dengan pihak-pihak itu. Maka saya bilang, saya mohon agar tentaranya bersenjata. Wah, saya bilang, Alfian nih kok, iya, saya nggak mau. Bagaimanapun daerah yang susah saya tebak, saya bilang. Gitu. Rawan lah ya. Akhirnya datanglah di sebuah forum, dan di forum itu hadir sekitar 750 orang. 750-an orang. Banyak sekali orang, ruangannya besar, dan yang hadir banyak. Dan saya menerangkan ya dengan kebiasaan saya, dan ternyata karena di sana banyak darah-darah Palu Arit, cucu-cucu Palu Arit, ya, dan ponakan-ponakan, pokoknya benar-benar di situ chemistry PKI. Jadi selesai saya menyampaikan narasi atau menyampaikan presentasi, itu boleh dibilang yang acung tangan banyak dan yang ingin bergerak langsung menyerbu saya juga banyak. Nah, syukurnya tentara tadi saya minta bawa pakai senjata sehingga tetap dicegah dan diberikan kesempatan untuk bertanya. Dan pertanyaan-pertanyaannya diawali dengan serangan bahwa saya dituduh sebagai antek Golkar segala macam tuduhan-tuduhan yang tidak, orang yang kenal saya mesti akan ketawa. Nggak ada urusan si Alfian itu dengan yang namanya Golkar dalam hidupnya secara peran-peran sosial politik. Nah, di setelah peristiwa itu ya jelas menjadi catatan bahwa ternyata patut dibaca betul bahwa anak cucu PKI itu di berbagai daerah itu tidak pernah merasa merasa perlu nyesel atau perlu berhenti sebagai penghamba Palu Aritis gitu. Mereka tidak begitu, dan terbukti kan dengan terbitnya buku Aku Bangga Jadi Anak PKI yang diterbitkan bulan Juni 2020 tahun 2002 ya oleh orang yang bernama Rifka Ciptaning. Itu mungkin cerita awal saya, Bung kameramen. Waduh, seru juga tuh Bung Alfian. Jadi mungkin Bung Alfian mengisi materi di kandangnya mereka. Wah, ini nantangin apa gimana? Nah, tapi Bung Alfian, yang saya penasaran,
dikepungnya itu bagaimana? Apakah mereka merangsek tiba pengen mukul, atau mereka itu bentuknya gedung atau apa gitu Bung Alfian, atau hotel? Dan ya mungkin Bung Alfian bisa detailkan gitu. Ya, yang jelas dalam acara itu peserta pun tidak membayangkan akan ada narasumber yang secara detail dan vulgar menegaskan akan kembali dan bangkitnya PKI yang merupakan kebanggaan dari hampir mungkin dari 100% peserta yang hadir itu. Kebanggaannya kita cacah-cacah, kita jejek-jejek di bukan dia. Itu mungkin kemarahan mereka tuh kemarahan kok ada orang segila itu menerangkan kelakuan-kelakuan itu. Nah, mungkin sehubungan dengan masalah itu memang beberapa kejadian-kejadian di tempat yang lain tidak jauh berbeda. Di antaranya di Surabaya misalnya. Nah, itu bahkan kebiasaan kalau anak-anak yang punya mental kiri komunis baru itu atau PKI junior itu, mereka biasa akan mempermalukan narasumber di hadapan publik. Ya. Nah, itu mungkin sebagai sambungan, nanti mungkin ada hal yang mau di feedback lagi. Mereka biasa kalau bertanya itu dikejarnya kita, dituding kita dengan tangan kiri, diteriak-teriak, dicaci maki. Nah, biasanya habis nanya-nanya yang kasar seperti itu dengan kata-kata yang vulgar dan tidak patut itu, yang bertanya itu menghilang. Tidak ada di ruangan. Akibatnya saya harus menjawab pertanyaan orang yang bertanyanya mungkin lagi ngopi di luar, walau alam. Nah, Bung Alfian, dari cerita Bung Alfian, berarti saya penasaran nih. Ini panitia yang ngundang ngejebak Ustadz Alfian Tanjung, apa gimana nih Bung Alfian? Apa emang dia sengaja buat mengedukasi gitu? Siapa tahu mungkin yang ada yang PKI-nya cuma ikut-ikutan Bung Alfian, atau yang PKI-nya cuma dipaksa, atau apa yang Bung Alfian tahu? Asumsinya begitu, Bung Kameramen. Asumsinya mereka menganggap karena sudah dari tahun 1967, katakanlah mulai mereda tahun 1972, kan ketemu tahun 2000-an itu kan boleh dibilang memasuki 30 tahunan. Mereka menganggap udah selesai. Ternyata tidak. Ternyata benih-benih kebanggaan, benih-benih dendam, benih-benih perlawanan, benih-benih keinginan menjadikan Indonesia berhaluan komunis itu masih kuat gitu ternyata. Jadi mereka juga terkejut. Jadi boleh dibilang mendatangkan saya sebenarnya diharapkan bisa menjadi kesempatan untuk meyakinkan pada mereka bahwa berkomunisme PKI itu nggak relevan lagi dengan situasi negara seperti ini. Ternyata tidak. Mereka malah memiliki konfidensi, memiliki keyakinan, memiliki semangat, dan memiliki gelora balas dendam yang semakin kuat, yang sekarang terlihat mereka mendapatkan buahnya. Kompensasi. Iya. Bung Alfian, dari cerita Bung Alfian ini, nanti inilah saya pengen nanya closingnya, tapi dengan mereka dapat kompensasi hari ini Bung Alfian, berarti dan ditambah kader-kader PKI yang dari luar itu suruh balik lagi tuh Bung Alfian, ini menurut saya sangat berbahaya. Dan untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, di momen itu Bung Alfian artinya kan berhadapan dengan jamaah, atau bukan jamaah ya, audiens yang bisa dibilang kiri lah ya, PKI lah ya. Nah itu akhirnya Bung Alfian bisa keluar atau bisa selamat, atau emang mereka nggak nyerang fisik atau bagaimana, Bung Alfian? Ya kalau untuk momen yang di Blitar Selatan itu posisinya memang setelah ada pertanyaan sebelumnya mereka kecewa. Mereka merasa dibohongi oleh panitia. Mereka mungkin akan ada apa gitu, ternyata narasumbernya katakanlah membuka memori luka lama atas kekejaman PKI yang pernah dilakukan oleh PKI. Maka mereka menganggap itu bohong. Yang ada PKI itu yang dijahati oleh TNI dan para ulama dan tokoh-tokoh Islam, terutama Banser. Jadi Banser itu dianggap sebagai eksekutor terhadap orang-orang PKI di jalur Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu yang paling masif menghabisi PKI itu adalah teman-teman pemuda Ansor, GP Ansor dengan Laskar yang bernama Bantuan Serbaguna atau Banser. Ini mungkin sebagai penegasan dari saya, teman-teman Banser, ayo kita ngobrol, saya Alfian Tanjung dengan Anda semua, para pimpinan Anda, yuk kita diskusikan bahwa PKI-nya sekarang sedang berhitung lagi untuk mencari siapa kakek moyang mereka yang cucu-cucunya masih belum diselesaikan secara adat oleh kelompok PKI itu. Jadi artinya musuh PKI yang paling tegas itu adalah pemuda Ansor, GP Ansor pada tahun 1965, 63, 64. Nah, yang lainnya tentu kebangkitan PKI hari ini sedang dalam posisi yang musim semi.
mereka bagaikan benalu atau berbagaikan bunga yang tumbuh di musim hujan, jamur di musim hujan. Maka untuk kita, mari waspada kebangkitan PKI untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Mari bertanya kepada orang tua kita yang masih hidup. Kita sudahi diskusi ini atau cerita Uwat ini, dibacain berita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.